Bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas rekomendasi low cap hidden gems crypto. Ya, namanya juga low caps, artinya lebih high risk juga teman-teman ya. Perlu jadi teman-teman ketahui. Nah, kita akan bahas rekomendasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, pastinya jangan lupa untuk mungkin share videonya ataupun like videonya juga untuk mensupport channel ini. Dan sekali lagi thank you semuanya untuk supportnya. Kita mungkin bisa langsung masuk dulu ke dalam videonya. Oke, nah sebelum kita mulai rekomendasinya, jadi perlu teman-teman ketahui ya, kita namanya low caps ya. Jadi ini yang saya akan share beberapa kripto, belum sempat saya share juga di YouTube gitu ya. Dan memang karena secara market cap ini jauh lebih kecil. Jadi kalau teman-teman lihat, let's say di top 10 ini market cap udah miliaran ya, 22 miliar dolar, 21 miliar dolar, kira-kira seperti itu. Nah, beberapa kripto yang akan saya share nanti ini mungkin secara market cap di ratusan juta dolar. Seperti itu. Dan mungkin secara ranking pun itu di area kisaran 300-an rankingnya. Nah, tanpa berlama-lama lagi karena ada 4, kita coba bahas satu persatu ya. Yang pertama itu adalah Automata Network. Ya, Automata Network sendiri secara ranking saat ini di 496. Ini saya sempat share juga di Twitter. Jadi kalau teman-teman komunitas mungkin udah tahu nih ATA ya. Market cap-nya adalah 496, di bawah 100 juta dolar. Jadi masih sangat kecil ya. Dan rata-rata nanti saya share ini sudah available di centralized exchange. Jadi teman-teman tinggal cek market saja sih ya. Jadi kalau ATA ini udah ada available di Binance ya. Kalau mau beli ATA di Binance, kalau belum ada Binance bisa pakai referral code saya juga di deskripsi ya. Nah, tapi ATA itu bergerak di bidang apa? ATA itu bergerak lebih ke arah di privacy, AI, dan security juga sih. Nah, jadi dia fokusnya di proof of machinehood. Ini adalah produknya dia, proof of machinehood ya. Ini fokusnya T ini adalah trusted execution environment, di mana membuat lingkungan yang lebih trusted gitu ya dalam mengeksekusi. Dan kalau kita lihat dia baru rebranding dari Automata ke Automata 2.0. Ini beberapa websitenya dia. Nah, kalau teman-teman mau tahu secara visualnya, intinya sebenarnya ATA ini mereka membuat satu layer di atas execution layer. Itu adalah attestation layer yang nanti yang akan menggunakan proof of machinehood agar suatu network itu akan lebih secure ya, atau lebih trusted lah gitu. Istilahnya nggak ada bot, semuanya udah ke verified seperti itu. Nah ini tadi ya, kenapa di Binance? Karena dia udah di back oleh Binance Labs juga untuk Automata. Oke. Nah ini kalau teman lihat, saya lihat sih sebenarnya kalau lihat dari medium media dia cukup up to date lah. Ini update-nya lumayan sering. Jadi kita mau invest di kripto yang technically ya sering update komunitas juga. Karena kalau nggak ada update artinya kurang nih komunikasinya. Seperti itu. Dan ini kalau teman-teman lihat nih, saya sudah sempat nih device attestation. Ini saya sudah attest juga karena kan menggunakan proof of machinehood. Nah, ini yang mereka solve ini seperti ini ya. One of the most crucial components. Jadi komponen yang paling penting dalam chain consensus itu adalah untuk melindungi dari cyber attacks. Dan technically ATA dengan proof of machinehood ini membuat perlindungannya lah istilahnya ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman tahu ya ada bots, kan bots banyak gitu ya. Jadi benar-benar bisa untuk disortir gitu ya. Karena kita lihat ada airdrop farmers who write scripted procedures to overwhelm the network. Jadi memang orang-orang yang memang yang mengerti lah, developer untuk buat bots dan lain-lainnya. Nah ini kita lihat juga yang saya harus bahas juga adalah dia juga sudah integrate dengan alt layer ya. Alt layer tickernya itu ALT ya. Ini juga leading roll up as a services provider di Web3. Ini juga baru ya untuk alt layer sendiri. Nah kita ngomongin RAS atau roll up as a services, ini kan RAS gitu ya. Nah, yang kedua yang saya mau bahas itu adalah bergerak, rekomendasi kedua, kripto kedua itu bergerak di bidang RAS. Tapi sebelum itu, ATA, kalau teman-teman mau in-depth guide, saya ada share ya ini di tweet saya. Ini teman-teman follow aja kalau mau. It's my client, hidden gem, must have, Automata gitu ya. Ini saya sudah share beberapa fundamentalnya, teknikalnya juga. Nanti kita bahas teknikal mungkin di akhir video ya kalau nggak terlalu panjang. Oke. Nah, yang kedua itu adalah Cartesi. Ya, Cartesi tickernya itu CTSI.
Nah ini ya rankingnya 325 ya, 158 juta market cap. Tadi yang saya sempat bahas, dia adalah rollup as a services ya, dan fokusnya adalah untuk di Linux gitu. Nah kalau kita lihat juga CTS ini dia juga modular lah, dan dia bisa dipakai untuk layer 2 ataupun layer 3 ataupun sebagai suatu rollups, sovereign rollups seperti itu. Nah CTSI, apa yang menariknya nih, beberapa update dari Cartesi, di mana Cartesi baru aja dia integrate dengan Base ini beberapa hari lalu ya, April 12 baru integrasi dengan Base. Dan ya I think karena dia di Linux ya, kalau ini kita lihat ya, apa yang menariknya atau apa yang membuat dia unik ya, karena Cartesi fokusnya untuk di Linux ya. Dan ya kita tahu Linux itu sebenarnya buat run server gitu-gitu itu penting. Jadi ini bisa integrasi lah. Plus ya Android juga powered by Linux. Seperti itu. Nah, another one adalah ini tweet ya, tweet dari Mustafa Al-Bassam. Mustafa Al-Bassam adalah co-founder dari Celestia. Teman-teman harusnya tahu Celestia. Celestia is another good project. Saya sempat bahas di beberapa video terakhir. Fokusnya di modular, dan di sini ada tweet dia bilang, I think the strategy will be decent next 2 years. Intinya adalah mencari kripto yang market cap-nya di bawah 100 juta dolar, timnya aktif dan lain-lain. Dan si co-founder dari Celestia sendiri dia bilang Cartesi gitu. Makanya istilahnya udah di highlights nih sama big player seperti itu. Nah kita kan masuk yang ketiga ya. Yang ketiga itu adalah S-Fund atau CDFI. Tadi kita udah ngomongin Rust, kita udah ngomongin T-Core Processor AI gitu ya untuk ATA. Nah kita sekarang bahas mengenai S-Fund. S-Fund ini sebenarnya dia adalah launchpad gaming. Ini kalau kita lihat di sini, ini untuk IDO. Ini juga cukup menarik sebenarnya kalau kita ngomongin tentang CDFI. Jadi another exposure. Ya CDFI ranking berapa? Ranking 304. Jadi memang masih kecil juga. Nah, tapi yang saya lihat dari CDFI adalah dia berhasil membukukan beberapa successful launch. Ya, kalau teman-teman lihat dari sini, beberapa launch dia bahkan ada yang sempat ya naiknya 32 kali gitu ya. Dan saat ini project incubation-nya dia ada 17 dan sudah ada launching 50 lebih project gitu. Jadi kalau saya rekomend sebenarnya kalau teman-teman beli S-Fund ya, let's say you buy S-Fund, ini S-Fund-nya di stake ya, di sini ya, S-Fund-nya di stake. Biar apa? Karena kalau kita stake S-Fund, nah S-Fund stakers akan mendapatkan alokasi dari project-project yang diinkubasi gitu. Jadi benar-benar istilahnya udah beli tokennya tapi dapat passive income lagi seperti itu. Jadi ini adalah kelebihan dari S-Fund ini, teman-teman lihat ya. Yang saya suka juga karena ini lagi bull market lagi naik, banyak project-project yang mau launching. Jadi project-project launchpad, apalagi IDO ini adalah initial DEX offering. Jadi sebelum dia masuk mungkin ke exchange, kalau mereka fokusnya mau masuk ke decentralized exchange, nah ini namanya IDO. Dan ini udah ada di beberapa centralized exchange juga. Ya ada Bybit, ada KuCoin, Gate.io, Huobi dan lain-lain ya. Jadi aksesnya lebih mudah lah kalau teman-teman mau beli S-Fund. Nah, mana S-Fund, ada berapa lagi. Nah kita kalau ngomongin projectnya ya S-Fund. Nah kita kalau ngomongin projectnya S-Fund, nah kita lihat ya, awalnya dia tuh di gaming teman-teman, tapi sekarang dia udah mulai ekspansi. Jadi bukan hanya gaming, karena kita lihat nih, baru aja dia ada EstateX. Ini sebenarnya belum, ini masih upcoming ya. EstateX ini lebih ke arah di real asset lah, untuk real estate investing. Ya ini saya nggak akan deep dive ke EstateX sendiri, tapi kita bisa lihat memang mereka sudah mulai expanding, bukan hanya di gaming. Nah ini IDO-nya nih, kita bisa lihat ya IDO-nya cukup banyak. Ini adalah salah satu kelebihan S-Fund tuh. Bentar ya, ini ada sekitar berapa project nih? Nah itu saya coba zoom di sini. Nah ada Bitcoin Layer 2, BRC, RWA, AI trading. Jadi bukan hanya gaming doang lah. Jadi mulai expanding ke beberapa sektor juga ya. Jadi bisa provide passive income juga untuk kita. Dan one other things adalah sebenarnya dia bisa refunds juga, guaranteed refunds. Jadi udah dapat guarantee allocations, guaranteed refunds juga kalau misalnya nggak performing secara IDO-nya. So ya ini quite interesting, a good project juga. Nanti kita bahas secara teknikalnya. Nah the next one adalah, atau yang terakhir sebenarnya, yang terakhir adalah Falan Network ya. Falan Network secara market cap dia yang 349, market capnya 138 juta
Ya, Vala Network ini sebenarnya salah satu project di ekosistem Polkadot. Fokusnya di AI coprocessors. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip dengan ATA. Ya, mirip-mirip dengan ATA, tapi fokusnya sekarang bukan hanya di ini, lebih fokusnya di AI agent. Ya, jadi kalau teman-teman lihat di AI agent, nah ini websitenya dia di AI agent. Jadi istilahnya memang integrasinya dia udah lumayan, karena istilahnya lagi mencoba untuk di GPT-4 atau GPT di Langchain gitu ya. Dan memang fokusnya di AI agent. I think it's ya, kita tahu lah bahwa AI memang menjadi one of the main naratif di bulan ini. Seperti itu. Ini ada beberapa contohnya. Misalnya satu users minta beli NFT ini gitu ya. Lalu pakai AI agents ya, mereka bisa mencoba untuk indeks, cari NFT-nya, lalu bisa bridging dan lain-lain agar bisa terbeli gitu. Dan decentralized autonomous AI agents. Oke. Nah, ini tuh untuk Vala ya, untuk Vala ya, tokennya itu PHA ya, PHA. Untuk beberapa minggu terakhir, 2 minggu terakhir ya, dia transition dari Fed contract ke AI agent contract karena fokusnya mau lebih ke arah di AI ekonomi gitu. Nah, sekarang kita akan coba bahas mengenai fundamental wise, technical wise ya. Technical bagaimana? Kita bahas satu-satu ya. Kita bahas mungkin dari ATA dulu ya, Automata. I think Automata masih looks good. Ini saya sempat share di tweet, saya ada sempat share di area di sini. Di sini ya, saya sempat share. Lalu Kartesi juga sebenarnya saya sempat share juga. Nah, ini Kartesi saya sempat share juga. Kalau teman-teman lihat ada di tweet juga nih. Nah, Kartesi. Nah, tapi untuk ATA saat ini dia masih di accumulation phase ya, technically sempat memang dia udah mulai broke out dari range ini, namun kembali lagi karena Bitcoin mengalami dip. So I think ini ya tinggal menunggu waktu aja sih untuk mereka untuk flip support dan resistance, dari resistance menjadi support agar untuk bisa mengalami kenaikan gitu. Secara mungkin long term wise mungkin 1,68 cukup possible untuk ATA. Berarti kalau dari harga saat ini pun technically itu kenaikan sekitar 9,950%. Ya tinggi sih, mungkin bisa TP bertahap juga teman-teman. Tapi ya ini makanya namanya adalah low caps ya. Jadi high risk high reward juga. Kalau misalnya ternyata market turun, mereka juga terdampak seperti itu. Tapi hopefully ya bisa mengalami kenaikan juga. Makanya disclaimer on. Nah, untuk CTSI good setup juga. Ya, CTSI sebenarnya udah mulai breakout kemarin pada saat di bulan Februari, tapi market mulai mengalami penurunan. My expectation awalnya tadi adalah untuk CTSI turun dari sini, mungkin testing ya. Ini mungkin saya ganti warna. Jadi turun dari sini mungkin retest terus mengalami kenaikan. Gitu, jadi obesitas mulai naik. Nah, tapi kan market turun ya, Bitcoin turun ke area hampir menyentuh area 50-an ribu. Jadi ini back to the range lagi. Ya, jadi kita akan lihat dalam beberapa minggu ke depan. I think ini sebenarnya a good phase lagi. Jadi kalau kita ambil ini ya, ini accumulation phase lagi untuk Kartesi. Ya, ini saya bahas di weekly. Jadi benar-benar time frame mingguan, bukan harian tapi mingguan. Jadi benar-benar long term. Ya. Kenaikannya bagaimana? Kenaikannya kalau kita lihat balik at least ke sini aja, ke 1,17 ya. Kalau kita beli dari harga sekarang ya mungkin sekitar 400-380%-an ya. Bisa jadi menembus all time high juga. Nah, ini untuk Kartesi. Next up tadi kita bahas S-Fund. Kalau S-Fund sama lagi ini di area good accumulation ya. Yang mungkin kisaran area 2,4, 2,78 ya, area tersebut untuk accumulate some S-Fund ya. Jadi kalau saya pribadi strateginya adalah beli S-Fund lalu di stakingkan jadi passive income juga. Dan ini basically dia retest lah. Dan ini kita lihat nih, S-Fund ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari Oktober. Ini dia udah naik sampai 700%. Karena memang banyak proyek-proyek kecil dan orang-orang mulai berani. Karena trennya kan bullish. Jadi ya positif. Jadi ini mereka mengambil momentum dari area ini. Hopefully memang di sini dia bisa bounce juga. Ya, this is for S-Fund. And then the last one adalah Vala. Ya, untuk Vala Network. Retest juga, ini juga retesting area tersebut.
So hopefully ya dalam beberapa minggu ke depan juga bisa untuk mulai mengalami kenaikan. Target I think ya area ini cukup possible sih. Ya ini area kisaran $1. Ya persis lah, ini benar-benar artinya resistance 400% kalau dari harga saat ini gitu ya. Another rata-rata sebenarnya masih di area zona goodbye lah, antara level support atau zona akumulasi. Kira-kira ini ya gambaran teman-teman untuk beberapa low caps crypto ya. Jadi hopefully video ini membantu, dan kalau teman-teman suka leave a like juga, dan mungkin spill your hidden gems juga ya di comment section. Dan sekali lagi thank you semua for watching, and we will see you in the next video. Bye bye.